Menjelang tahun 2024 ini, suhu politik nasional sepertinya sudah mulai menghangat, ya, bahkan mulai memanas. Ya, beberapa kelompok-kelompok masyarakat mulai memunculkan nama-nama calon-calon mereka untuk menjadi pemegang tampuk kepemimpinan nasional. Dan ada beberapa orang tertentu yang justru mempromosikan dirinya, ya, untuk menjadi pemimpin nasional ini. Maka sebenarnya di dalam Islam hal seperti ini boleh-boleh saja. Karena di dalam diri manusia itu memang ada apa yang disebut dengan gharizatul baqa, naluri, ya, untuk berkuasa, naluri untuk memimpin, naluri untuk mendapatkan penghormatan, naluri untuk mendapatkan penghargaan. Ya, ini yang disebut dengan gharizatul baqa. Jadi Islam tidak melarang sebenarnya seseorang untuk berkuasa. Islam tidak melarang seseorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin. Ya, karena itu memang sudah naluriah. Ya, lalu pertanyaannya adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan tampuk kepemimpinan? Itu pertanyaan penting pertama. Dan yang kedua adalah dengan apa nanti dia akan memimpin? Dengan aturan-aturan apa dia akan memimpin? Jadi dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang penting untuk proses kepemimpinan, ya, dari suatu negara misalnya. Maka marilah kita melihat bagaimana proses peralihan kepemimpinan yang terjadi pada masa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi setelah baginda Nabi wafat, ya, kemudian muncul dua nama yang disepakati oleh para sahabat yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana dua nama ini adalah orang-orang yang memang sudah dianggap paling pantas untuk menggantikan posisi baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpinnya orang-orang beriman yang nantinya akan menggantikan tugas-tugas kenabian. Dua nama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dua nama inilah yang kemudian disepakati oleh seluruh sahabat untuk menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW karena memang tidak ada lagi yang dipandang lebih pantas dari keduanya. Lalu apa yang terjadi pada mereka berdua? Apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ketika mereka kemudian dicalonkan oleh para sahabat untuk menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Ya, yang terjadi bukanlah mereka itu bersaing untuk meraih tampuk kepemimpinan, tidak sama sekali. Ya, mereka tidak sama sekali memberikan janji-janji politik, ya, sebagaimana apa yang terjadi hari ini pada orang-orang yang kita lihat, ya, di percaturan politik nasional. Mereka tidak sama sekali memberikan janji-janji politik kepada umat Islam agar umat Islam kemudian mendukung mereka, ya, memilih mereka, tidak sama sekali. Yang terjadi pada keduanya adalah justru keduanya saling mempersilahkan, ya, satu sama lain untuk menjadi pemimpin. Abu Bakar menjagokan Umar dan Umar menjagokan Abu Bakar, itulah yang terjadi. Ya, mereka saling merasa tidak pantas untuk menggantikan posisi baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpinnya orang-orang beriman. Karena mereka menyadari bahwa tampuk kepemimpinan itu adalah satu amanah. Artinya, keduanya memang menyadari bahwa jabatan itu tidak layak diperebutkan. Ya, jabatan itu adalah satu beban. Jabatan itu adalah satu amanah yang justru menjadi beban di akhirat ketika jabatan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ketika jabatan itu justru dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Ya, ini sangat disadari oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga mereka tidak menginginkan tampuk kepemimpinan itu berada di tangan mereka. Mereka saling mempersilahkan, ya, mereka saling menjagokan satu sama lain. Dan kemudian sejarah memang mencatat bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang kemudian menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq begitu beliau menerima tampuk kepemimpinan itu? Beliau langsung berkata kepada rakyatnya, "Wahai manusia, kalian telah membaiat aku sebagai pemimpin padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Maka jika aku melakukan kebaikan, dukunglah, bantulah. Tapi jika aku melakukan keburukan, jika aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah." Ini yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq begitu beliau terpilih menjadi pemimpin menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan, ya, kejujuran itu adalah amanah, sementara kedustaan itu adalah pengkhianatan.
Lalu kemudian beliau lanjutkan kembali, jika aku mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka taatilah aku. Tapi jika aku melanggar terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kalian mentaati aku. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa kepemimpinan di dalam Islam, ya, terutama sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak terpisah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepemimpinan dan syariat itu adalah bagaikan dua sisi mata uang. Ya, kepemimpinan tanpa syariat itu adalah satu hal yang tidak akan menemukan kebaikan. Ya, kepemimpinan tanpa syariat pasti tidak akan menemukan arah yang benar. Ya, sebaliknya, syariat tanpa kepemimpinan adalah merupakan teori saja. Syariat tanpa kepemimpinan adalah merupakan wacana tanpa implikasi. Ya, ini tergambarkan dari apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq begitu beliau dipilih menjadi pemimpin menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu bagaimana sekarang proses peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit-sakitan, maka para sahabat bersepakat untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang tidak ada nama lain yang lebih pantas daripada beliau untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Beliau sama sekali tidak bangga. Beliau sama sekali tidak gembira atas penunjukan dari para sahabat itu. Bahkan kemudian dengan kalimat yang menunjukkan kemarahan, beliau mengatakan kepada para sahabat, ya, apakah kalian akan menjerumuskan aku ke neraka dengan kepemimpinan ini? Bayangkan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu benar-benar memahami bahwa jabatan itu adalah satu beban berat yang akan mengantarkan seseorang ke neraka ketika jabatan itu tidak lagi dianggap sebagai amanah. Ketika dengan jabatan itu seseorang justru mengambil keuntungan-keuntungan pribadi, justru mengumpulkan kekayaan untuk keluarganya, untuk kelompoknya, untuk partainya misalnya. Lalu sejarah pun kemudian mencatat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah yang ketika sebelum menjadi khalifah beliau adalah orang yang kaya. Tapi ketika kemudian beliau menjadi khalifah, justru beliau menjadi jatuh miskin. Bahkan pernah suatu ketika beliau terlambat datang di dalam sholat Jumat karena beliau masih harus menunggu keringnya pakaian. Ya, satu-satunya pakaian yang biasa beliau gunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan beliau melarang anggota keluarganya untuk berbisnis. Dan beliau melarang rakyatnya untuk berbisnis dengan anggota keluarganya. Ya, karena beliau tidak mau manusia atau masyarakat itu berbisnis dengan anggota keluarganya karena melihat posisinya dia sebagai seorang khalifah. Dan beliau melarang Abdullah bin Umar, putra beliau, untuk menggembalakan kambing-kambingnya, untuk menggembalakan onta-ontanya di padang rumput milik negara. Ya, karena itu adalah bagian dari memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dan begitu beliau mengetahui bahwa Abdullah bin Umar ternyata ada beberapa ontanya yang digembalakan di padang rumput milik negara, kemudian onta itu beliau jual dan hasil penjualan itu beliau masukkan ke dalam Baitul Mal, ya, ke dalam lembaga keuangan milik negara. Itulah Umar bin Khattab, ya, seorang pemimpin yang tidak terlalu lama sebenarnya menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpinnya orang-orang beriman, tetapi dalam masa-masa kepemimpinan beliau kemudian terciptalah satu masyarakat yang adil dan sejahtera, keamanan dan kenyamanan terjamin, dan tercatat pula bahwa pada masa-masa pemerintahan beliaulah Persia bisa ditaklukkan. Persia adalah salah satu imperium besar di samping Romawi pada masa-masa itu, dan dengan ditaklukkannya Persia inilah kemudian daulah Islam atau negara Islam yang pada masa itu dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi satu kekuatan baru yang muncul di samping adanya Romawi sebagai imperium yang sebelumnya telah lebih dulu ada. Itulah dua orang terbaik setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua orang pemimpin besar dalam sejarah Islam yang hidup dalam kesederhanaan. Mereka adalah orang-orang terbaik, mereka adalah para pemimpinnya kaum muslimin yang seharusnya menjadi cermin bagi siapapun yang ingin meraih tampuk kepemimpinan. Bandingkan dengan apa yang terjadi hari ini.
Ya, betapa orang-orang yang hari ini bersaing untuk meraih kepemimpinan di dalam dunia politik demokrasi ini, mereka begitu haus untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka begitu bersemangat untuk meraih tampuk kepemimpinan tanpa menyadari bahwa kepemimpinan dan jabatan itu justru akan menjadi hizyun wa nadamah. Justru akan menghinakan mereka, justru akan menjadikan penyesalan bagi mereka kalau itu tidak dianggap sebagai amanah. Pelajaran yang kedua adalah bahwa jabatan atau kepemimpinan ketika itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, ketika itu didapatkan dengan cara-cara kecurangan, maka kepemimpinan atau jabatan yang seperti itu tidak akan memberikan kebaikan kepada manusia. Karena jelas bahwa dengan cara-cara yang seperti itu, motivasi mereka bukanlah untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jabatan atau kepemimpinan itu harus diambil hanya dalam rangka untuk memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pelajaran berikutnya adalah bahwa kalau kita melihat bagaimana sambutan atau pidato yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq begitu beliau menerima tampuk kepemimpinan itu, pelajarannya adalah bahwa yang namanya kepemimpinan dan syariat itu tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tanpa syariat akan kehilangan arah. Kepemimpinan tanpa syariat akan banyak menghasilkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Dan sebaliknya, syariat tanpa kepemimpinan hanyalah merupakan teori tanpa implikasi. Hanya merupakan wacana yang tidak akan memberikan dampak apa-apa di tengah manusia. Maka, marilah kita berpikir bahwa pemimpin-pemimpin yang amanah, sebagaimana apa yang terjadi di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian para khulafaur rasyidin yang lain, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah pemimpin-pemimpin besar yang amanah yang hanya ada di dalam sistem politik ataupun sistem pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Dan tidak mungkin ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu di dalam sistem politik sekuler seperti hari ini, yaitu sistem politik demokrasi yang penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan saling memperburuk citra lawan-lawan politiknya dengan apa yang disebut dengan karakter assassination, dan kemudian jabatan itu tidak lagi dianggap sebagai amanah, tapi jabatan hanya diambil sebagai satu wasilah atau sebagai satu sarana untuk memperkaya diri pribadi dan juga untuk kepentingan partai ataupun kelompoknya. Itulah sistem politik sekuler yang hari ini ada di tengah-tengah kita.